Baik roket Oresnik maupun teriakan keras Kremlin tidak membantu Vladimir Putin. Penjaga pantai Amerika Serikat menangkap satu lagi kapal tanker Rusia dari armada bayangan Olina yang mencoba melarikan diri dari Amerika dari Venezuela. Kejadian ini berlangsung hari ini, 9 Januari. Selain itu, dilaporkan orang Amerika sedang mengejar 4 kapal tanker lain yang diduga terkait Moskow. Rusia memilih untuk tetap diam. Sementara itu, Donald Trump kemarin mengejutkan warga Rusia dengan pengakuannya. Presiden Amerika Serikat menyatakan kapal selam dan kapal perusak Rusia yang dikirim Kremlin untuk melindungi tanker Bela 1 langsung kabur saat penjaga pantai Amerika Serikat menangkap kapal tanker itu. Di Kremlin, kini mereka membantah kapal tanker itu milik mereka dan menyebut ada orang Ukraina di kapal tersebut. Mereka minta tak dikaitkan dengan kapal itu. Pada saat yang sama, Donald Trump hari ini dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin perusahaan minyak sebagai bagian dari upaya untuk meyakinkan perusahaan energi terbesar Amerika agar kembali berbisnis di Venezuela. Selain itu, Donald Trump mengumumkan pembatalan gelombang kedua serangan ke Venezuela dengan alasan adanya kerjasama antara Venezuela dan Amerika Serikat. Dalam 1 minggu setelah penggulingan diktator Nicolas Maduro, pemerintah Venezuela kemarin mengumumkan pembebasan sejumlah besar tahanan politik yang merupakan salah satu tuntutan utama dari Washington. Pada akhirnya, Rusia benar-benar kehilangan pengaruh di wilayah ini. Itulah sebabnya diktator botak Putin sangat marah. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama. Tapi sebelum mulai, silakan berlangganan, beri suka, dan tulis komentar di bawah video ini. Itu sangat membantu mempromosikan konten di YouTube. Saya sangat berterima kasih atasnya. Jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya Peci News melalui tautan di deskripsi. Kami membagikan berita terbaru segera setelah diterima. Jadi, pada Jumat pagi hari, Komando Selatan Amerika Serikat melaporkan penangkapan satu lagi kapal tanker minyak di Laut Karibia. Berikut kutipannya. Pasukan Amerika Serikat bekerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri mendarat dari kapal induk United States Ship Gerald Ford dan tanpa insiden berhasil menahan kapal motor tanker Olina di Laut Karibia. Menurut data dari perusahaan Marine Traffic, kapal tanker Olina berlayar di dekat Venezuela dengan bendera Timor Leste. Namun, telah diumumkan bahwa kapal ini juga merupakan bagian dari armada bayangan Federasi Rusia dan melayani kepentingan Rusia serta Iran. Perlu dicatat, ini terjadi usai Amerika Serikat pada minggu yang sama menyita 2 kapal tanker terkait Venezuela dan Rusia, termasuk kapal yang langsung berada di bawah bendera Rusia di Samudra Atlantik dan 1 kapal tanker lagi di Laut Karibia. Sebelumnya minggu ini, Gedung Putih menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Donald Trump tidak takut untuk terus menyita kapal tanker minyak yang terkena sanksi, meskipun ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat meningkatkan ketegangan dalam hubungan dengan Rusia dan Tiongkok. Donald Trump berkata, "Rusia, saya tidak peduli." Saya kutip Caroline Leavitt, juru bicara Gedung Putih. Donald Trump akan menjalankan kebijakan yang paling sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Ini berarti memastikan penegakan embargo terhadap semua kapal armada bayangan yang secara diam-diam mengangkut minyak. Ngomong-ngomong, ada detail baru tentang kapal tanker Rusia yang sebelumnya disita, Bela 1 atau seperti yang kemudian disebut oleh orang Rusia, Mariner. Hari ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Mashka Zakharova, mungkin baru bangun dan memberikan pernyataan, kutipan sebagai tanggapan atas permintaan kami. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk membebaskan 2 warga negara Rusia dari kru kapal tanker Mariner yang sebelumnya ditahan oleh pihak Amerika dalam operasi di Atlantik Utara. Kami menyambut baik keputusan ini dan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Amerika Serikat. Dengar, orang Rusia tiba-tiba berterima kasih kepada pimpinan Amerika Serikat. Dan saya ingatkan, orang Rusia yang sama ini beberapa hari lalu menyatakan, bahkan sebelum kapal tanker mereka disita, bahwa mereka akan menyerang Amerika dengan keras.
Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia menyatakan bahwa tuduhan dari pimpinan Amerika Serikat tentang pelayaran kapal tanker ini dengan bendera palsu tidak berdasar karena pada 24 Desember 2025 kapal tanker tersebut secara sah menerima izin sementara untuk berlayar di bawah bendera negara Rusia. Lalu, orang Rusia yang lucu itu dengan tegas menyatakan, kutipan, Rusia tidak hanya tidak memberikan persetujuan atas pengejaran kapal ini yang berlangsung selama beberapa minggu, tetapi juga menyampaikan protes resmi. Penyitaan kapal tanker adalah pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar dan norma hukum laut internasional, serta kebebasan pelayaran dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak dan kepentingan sah pemilik kapal. Secara paralel, pernyataan sinis dari beberapa pejabat resmi Amerika Serikat yang menyiratkan bahwa pengambil alihan Mariner seolah-olah merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menetapkan kendali tak terbatas Washington atas kekayaan alam Venezuela juga terlihat sangat ironis. Kami dengan tegas menolak sikap neokolonial semacam itu. Beberapa hari lalu, Maska Zakharova mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Amerika Serikat karena membebaskan 2 warga Rusia. Namun setelah beberapa hari, orang Rusia bilang, itu bukan kapal kami, Marinera mana? Itu bukan milik kami. Dan ada satu hal penting lagi, dan orang-orang Rusia di sini membuat cerita bahwa kapal perang dan kapal selam armada Rusia yang dikirim Putin untuk menjaga tanker Marinera sebenarnya tidak sempat tiba tepat waktu. Karena itu, orang Amerika dengan cepat merebut tanker tersebut dan melarikan diri. Dan orang-orang Rusia sudah mengatakan bahwa jika saja kapal selam Rusia sempat tiba tepat waktu, maka orang Amerika pasti akan mendapat masalah besar. Tapi hari ini, Donald Trump mengatakan bahwa ketika operasi perebutan tanker Marinera dimulai, kapal selam dan kapal perusak Rusia setelah melihat kejadian itu langsung kabur menjauh. Kutipan, faktanya kapal-kapal Rusia yaitu kapal selam dan kapal perusak keduanya menghilang dengan sangat cepat. Ketika kami tiba di lokasi, kami mengambil alih kapal tersebut dan sekarang minyaknya sedang dibongkar. Faktanya, kapal-kapal Rusia, yaitu kapal selam dan kapal perusak, keduanya menghilang dengan cepat ketika kami tiba, kutipan, dan kami mengangkat kapal itu. Dan minyaknya ada di sana langsung. Dan ya, satu hal lagi, memang di kedutaan Ukraina telah dikonfirmasi bahwa di atas kapal tanker Bela 1 ada warga Ukraina di antara awak kapal, dan sekarang pihak berwenang Ukraina sedang berusaha membebaskan mereka. Ternyata, ini baru awal ceritanya. Sudah diumumkan di Washington bahwa kapal tanker dan armada bayangan yang kabur dari Venezuela mencoba menghindari kapal perang Amerika Serikat dengan mengganti bendera menjadi bendera Rusia. Namun, ini tidak membantu kapal yang bersembunyi di Murmansk dan akhirnya dibajak Amerika. Kapal yang dimaksud adalah Mariner. Citra satelit menunjukkan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat sedang berada di sana. Amerika Serikat sedang mengejar 4 kapal tanker minyak yang awal minggu ini meninggalkan perairan Venezuela dan sekarang bergegas melintasi Atlantik menuju Afrika dan Eropa. Kapal-kapal tanker ini adalah bagian dari kelompok yang terdiri dari 16 kapal yang tampaknya melakukan upaya terkoordinasi untuk menembus blokade laut Venezuela dengan secara bersamaan keluar dari pelabuhannya ke berbagai arah. Amerika Serikat sejauh ini hanya berhasil menghentikan 1 dari kapal tanker tersebut. Inilah pada hari Rabu di Laut Karibia, militer Amerika Serikat naik ke kapal tanker Sofia. Salah satu kapal tanker yang bernama Veronica minggu ini mengganti namanya menjadi Galileo dan mengganti benderanya menjadi bendera Rusia. Jelas berusaha menghindari penahanan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. 3 kapal tanker lainnya yang mengangkut minyak Venezuela juga melakukan hal yang sama dan mereka berada di bawah sanksi Amerika Serikat karena mengangkut minyak dari Rusia dan Iran. Dan kedua kapal tersebut tiba-tiba terdaftar di Sochi dan Taganrog. Namun rencana Kremlin gagal. Namun penggantian bendera menjadi bendera Rusia tidak membantu kapal tanker Bela 1 yang lebih dari 2 minggu lalu mencoba meninggalkan Venezuela. Di sana, awalnya dia berhasil mencegah tentara penjaga pantai Amerika Serikat naik ke kapal. Tetapi setelah pengejaran panjang, kapal itu akhirnya berhasil dibajak di perairan antara Islandia dan Skotlandia. Jadi, Trump sudah menunjukkan bahwa dia tidak peduli meskipun orang Rusia mencoba menyelamatkan kapal tanker itu. Dan seperti yang kita lihat, orang Rusia bahkan sudah menolaknya. Mereka bilang, bukan, itu bukan milik kami. Namun, Trump menyatakan telah berdialog dengan pemerintah baru Venezuela, sehingga tidak akan melakukan serangan baru ke negara itu.
Pada Jumat, delegasi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak penggulingan Nicolas Maduro mengunjungi Caracas, menandakan negosiasi resmi telah berlangsung di sana. Dan pihak berwenang Venezuela memang telah mengumumkan adanya kesepakatan awal untuk bekerja sama dengan pihak Amerika. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.